Halo semuanya, selamat pagi. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Dea Juskia Maharani, Saya Sarika Talia. Saya Gebi Mutiara. Saya Reza Ditya. Saya Tiara Ramayana. Saya Rina Kasari. Di sini kami akan membuat video tentang apa aja sih dampak kegiatan manusia yang mengakibatkan keanekaragaman rusak. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar di Indonesia kerap kali kita temui. Ada banyak kasus penebangan hutan secara liar yang melanda Indonesia. Penebangan hutan secara liar ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang terutama pada hutan-hutan yang berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Penebangan hutan secara liar ini kebanyakan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jika hutan terus ditebang secara liar, dampak yang terjadi yaitu banyaknya hewan yang akan kehilangan tempat tinggal, serta tanaman yang tidak bisa tumbuh. Kondisi ini akan berakibatkan punahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan liar pun akan mencari tempat tinggal baru dengan mendatangi pemukiman warga. Yang kedua, polusi air. Mayoritas air yang dikonsumsi oleh hewan ternak kembali ke alam dalam bentuk pupuk air, zat yang syarat akan patogen, logam berat, residu obat, hormon, antibiotik. Berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, limbah tersebut menyerap banyak oksigen yang menyebabkan adanya pertumbuhan ganggang berlebih di danau, waduk, atau daerah pesisir. Selain oksigen, ganggang juga menghasilkan toksin yang mengancam spesies lain untuk bertahan hidup. Dampak dari polusi air dapat mengakibatkan ekosistem terumbu karang rusak akibat air yang kotor dan tercemar. Yang ketiga, perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Dampaknya membuat hewan dan tumbuhan mulai punah dan sulit untuk ditemukan. Contoh hewan dan tumbuhan yang sudah langka di Indonesia akibat perburuan liar adalah harimau Sumatera dan bunga bangkai rafflesia. 4. Pengeboman terumbu karang atau ekosistem laut akibat buruk penggunaan bom ikan. Menurut Ahdan dalam jurnal Fishbone Bucinus Multiple Orbacinet 2018, ledakan bom ikan tidak hanya membunuh ikan, namun membunuh benih biota laut. Berbagai organisme laut juga merusak terumbu karang. Terumbu karang sangat penting sebagai habitat ikan dan biota laut. Yang kelima, menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Ketika pukat harimau ditarik, semua yang ada di jalur akan terseret, termasuk terumbu karang dan ikan-ikan kecil di dalamnya. Ikan-ikan kecil yang terseret akan mati karena tertumpuk dengan ikan yang lebih besar, sehingga memunculkan dampak yang sangat buruk. Dari penggunaan pukat harimau akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam seperti rusaknya terumbu karang, mengancam kepunahan ikan di laut serta merugikan nelayan tradisional. Keenam, pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan microorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia. Dengan sebagai aktivitasnya, dampak buruk dan pencemaran udara bukan hanya membahayakan manusia tetapi juga hewan. Contohnya udara yang mengandung zat kimia. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dadah.